Ketua Bawaslu Provinsi NTT sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Thomas Mauritius Jawa. Selamat pagi Pak Thomas. Selamat pagi Bu Lili dan para pendengar RRI yang setia pada pagi hari ini. Ya, salam sehat dan terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini bersedia memberikan informasi kepada pendengar ya Pak Thomas ya. Siap. Pak Thomas, ini 2020 melakukan pilkada di tengah pandemi. Ini pertama kalinya dan merupakan tantangan terberat ya bagi KPU sebagai penyelenggara dan juga Bawaslu. Dan strategi apa saja yang sudah disiapkan oleh Bawaslu untuk menjalankan fungsi pengawasan, Pak Thomas? Terkait dengan pelaksanaan tahapan pilihan 2020 yang akan dilaksanakan tanggal 9 Desember 2020, banyak kegiatan strategi yang kami lakukan untuk kemudian kualitas pengawasan pemilihan tahun 2020 supaya tetap terjaga, dan standar protokol kesehatan juga perlu kita terapkan. Kemudian tidak menimbulkan kluster baru dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020. Memang setelah tahapan penundaan ini disambut dan mulainya tahap tanggal 15 Juni kemarin, maka kita pastikan bahwa teman-teman di jajaran kami di kabupaten, kemudian kecamatan, desa dan kelurahan dalam mengawasi tahapan terlengkapi dengan alat pelindung diri yang memang terkait dengan alat pelindung diri ini ada pembiayaan yang harus disupport dari APBN dan juga ada beberapa kabupaten yang dibiayai dari APBD. Dan di saat ini kita sedang konsen dalam pengawasan tahapan terkait dengan rekapitulasi calon perseorangan di 4 kabupaten yang baru selesai kemarin tanggal 21 direkap di 3 kabupaten. Kemudian dari tanggal 15 Juli kemarin sampai dengan hari ini kita mengawasi tahapan khususnya teman-teman di pengawas desa dan kelurahan, mengawasi pemutahiran data pemilih. Dan informasi yang kita dapat di beberapa kabupaten memang ada sedikit kendala. Hasil seperti di Kabupaten Manggarai memang ada satu TPS yang terpencil yang sampai dengan hari ini baru dimulai dengan proses coklit atau pemutakhiran yang dilakukan oleh TPS. Sudah dilakukan oleh BPDP karena hasil temuan pengawas kami di tingkat desa kelurahan ada BPDP yang jam coklit itu tidak melaksanakan coklit, sehingga kami merekomendasikan untuk segera lakukan coklit. Dan saat ini BPS sedang melakukan coklit di TPS tersebut. Sementara untuk rekapitulasi calon perseorangan sudah dilakukan, dan informasi yang kita dapat dari Kabupaten Pabu untuk jumlah 5 calon perseorangan telah terpenuhi, menyisakan 3 kabupaten, Hulu, PPU, dan Kabupaten Ngada yang calon perseorangan itu harus memperbaiki dan melengkapi calon perseorangan. Secara demikian itu lebih. Iya. Nah ini sejauh ini seperti apa koordinasi antara Bawaslu dengan KPU sebagai pihak penyelenggara nih? Koordinasi kami dengan pihak KPU secara berjenjang dilakukan secara intensif terkait dengan tahapan-tahapan yang sedang kita awasi. Khususnya di 2 tahapan besar ini, yaitu verifikasi calon perseorangan dan pemutakhiran data pemilih. Dan kami juga melakukan sosialisasi bersama terkait dengan tahapan-tahapan yang nanti kita akan hadapi, misalnya untuk persiapan tahapan
pencalonan, kemudian kampanye, kemudian pemungutan dan penghitungan suara. Karena sebentar lagi di tanggal 4 Desember kita akan mengawasi tahapan pendaftaran calon di 9 kabupaten. Baik Pak, ini ada kekhawatiran yang muncul ya bahwa pandemi virus corona ini justru dikhawatirkan bakal membuka potensi penyimpangan maupun kecurangan dalam proses pilkada itu sendiri. Nah, Bawaslu NTT melihat di daerah kita ini ada 9 kabupaten yang akan menyelenggarakan pilkada pada 9 Desember ini. Apakah ada peluang untuk ke arah situ Pak Thomas? Memang kalau kita lihat di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada, potensi rawan dengan situasi pandemi ini semakin tinggi tingkat penyebaran virus di satu daerah semakin rawan. Dalam hal misalnya terkait dengan bansos, yang bantuan langsung tunai yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga strategi yang dilakukan adalah bersurat kepada teman-teman kabupaten dan pemerintah setempat supaya terkait dengan bantuan bansos misalnya supaya disalurkan terkait dengan SOP-nya sehingga jangan sampai nanti kemudian disalahgunakan atau dipolitisasi. Kemudian kami juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga pemantau, lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk kemudian turut berpartisipasi. Juga kalau misalnya ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak, misalnya terkait dengan penyampaian atau penyaluran aktif, kami siap untuk melakukan penanganan bila ada dugaan pelanggaran terkait dengan penyalahgunaan penyerangan atau Pak Thomas, ini Menteri Dalam Negeri ya, Jenderal Purnawirawan Tito Karnavian meminta untuk Badan Pengawas Pemilu untuk memastikan bahwa peserta pemilu ini tidak melakukan arak-arakan atau konvoi. Nah, jika ditemukan ada atau terjadi seperti ini, Tito Karnavian meminta agar Bawaslu ini berjuang mendiskualifikasi hingga memberikan hukuman sosial jika peserta pemilu melanggar atau melakukan hal tersebut. Nah, ini bagaimana Bawaslu menyikapi permintaan dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian? Terkait dengan tegasan atau pernyataan disampaikan oleh Mendagri, kami sangat mendukung karena memang terkait dengan pengaturan tentang kampanye juga saat ini sedang digodok di KPU dan kita akan duduk bersama dengan KPU untuk berkoordinasi supaya terkait dengan jadwal atau kegiatan kampanye tidak ada konvoi. Karena memang pengaturan terkait dengan juknis kampanye ini disesuaikan dengan situasi pandemi COVID. Tidak seperti tahapan-tahapan normal. Dan kami juga sebelum melakukan tindakan sebagai upaya pencegahan terus kami melakukan koordinasi dengan peserta pemilu nanti. Pada saat misalnya sudah ditetapkan pasangan calon tanggal 23 September 2020. Karena setelah 3 hari itu dilakukan pelaksanaan kampanye. Oke. Baik Pak Thomas, terima kasih untuk waktunya bersama RRI pagi hari ini. Salam sehat dan sukses selalu ya untuk melakukan pengawasan pada tahapan-tahapan pemilu di mana saat ini sudah memasuki verifikasi dan juga pemutahiran data. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, selamat beraktivitas Pak Thomas. Ya. Kami baru saja mengakhiri pembicaraan bersama Kepala Bawaslu Nusa Tenggara Timur, Thomas Mauritius Jawa terkait dengan Bawaslu awasi pilkada di NTT. Dan pendengar, kita ketahui gelaran pilkada 2020 kali ini akan tampak berbeda dengan pilkada tahun-tahun sebelumnya. Dan salah satunya KPU akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 dalam seluruh tahapan penyelenggaraan pilkada 2020. Dan
tadi juga sudah diinformasikan bahwa dalam penerapan dalam setiap protokol kesehatan juga sudah selalu diingatkan ya, selalu diawasi oleh Bawaslu NTT, dan juga disampaikan bahwa sudah disampaikan dari pemerintahan provinsi sampai dengan kabupaten dan juga kecamatan serta kelurahan untuk melengkapi APD ketika melakukan pengawasan di beberapa daerah pendengar ya yang melakukan tahapan Pilkada 2020 ini, di mana di NTT ini ada 9 kabupaten pendengar yang sudah kami informasikan, di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, kemudian Ngada, juga di Sumba Timur dan juga Sumba Barat, Saburai Jua, Malaka, dan Timur Tengah Utara. Kita berharap walaupun di tengah pandemi ini dalam melakukan Pilkada serentak 9 Desember 2020 nantinya tidak akan memunculkan kasus baru ya, klaster baru di Nusa Tenggara Timur ini. Dan untuk Anda pendengar, masih ada satu topik lagi yang akan menjadi pembahasan kita di